kita ada tamu istimewa lainnya yang akan kita undang. Dia juga aktif ya, melakukan kegiatan untuk pencegahan kekerasan seksual pada perempuan, pada anak-anak, dan tentu saja di sini ada relasi kuasa juga karena dia melihat juga di industri di mana dia berada ada kejadian seperti itu. Nah, mari kita sambut Hannah Al-Rashid. Halo teman-teman. Banyak orang sudah tahu bahwa Hannah ini termasuk yang aktif ya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencegah kekerasan seksual, kekerasan verbal pada perempuan terutama. Kenapa sampai Hannah punya kepedulian seperti ini? Mungkin simpelnya karena saya pernah jadi korban. Saya pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik, di jalan. Dan sebagai perempuan, saya nggak tahu ya kalau teman-teman perempuan yang ada di audience, mungkin saat kita udah hit puberty itu kita sering banget menjadi sasaran untuk catcalling, pelecehan verbal, pelecehan fisik. Banyak yang nodding their heads. Sayangnya sebagai perempuan itu memang adalah pengalaman kami dari kecil dan ada titik di mana saya udah capek sekali sih mengalami itu sehingga akhirnya saya memutuskan untuk lawan dan speak up. Dan mungkin dimulainya memang dari situ dan sepanjang journey saya bicara tentang isu ini, saya bertemu sama banyak-banyak teman aktivis atau penyintas yang lain atau dari LSM yang memang bergerak di pemberi pelayanan untuk korban kekerasan sampai pengen belajar terus dan pengen menggunakan platform saya sebagai seorang aktor juga untuk menyebarkan informasi positif semoga untuk korban yang lainnya dan bagaimana caranya kita bisa mencari bantuan. And at the same time ternyata dalam industriku sendiri saya mengalami pelecehan seksual sehingga fokusnya berubah kepada advokasi di dalam industri perfilman Indonesia untuk menciptakan ruang aman secara formal dalam industri dan dengan cara kita bekerja dan saya juga bekerja sama dengan Kita Bisa untuk create campaign Kawan Puan. Kawan Puan itu adalah fundraising and also education platform untuk bantu korban kekerasan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Entah itu safe house seperti yang di-mention dari tadi, rumah aman, bantuan pemulihan psikologis, bantuan hukum atau apapun itu. Dan saya senang sekali Ibu Bintang tadi juga bicara soal privilege yang kita punya di kota dengan di daerah-daerah lain yang berbeda gitu. Dan itu juga yang kita lihat sih di Kawan Puan bahwa kami bekerja sama dengan lebih dari 30 organisasi yang memang bergerak di anti kekerasan seksual dan bantu pemberi pelayanan buat korban. Di Jakarta, di Jawa dengan di Papua, di Sulawesi, di mana itu sangat berbeda kebutuhannya. Memang isu ini juga interseksional. Kalau ketika ngomongin soal akses kepada layanan sangat-sangat berbeda dan sangat minim di beberapa tempat gitu. Untuk mengakses layanan aja ada dari LBH di misalnya di Kalimantan yang kami lihat misalnya dari iuran yang dikasih itu transportasi menjadi salah satu yang paling mahalnya karena memang dari titik A ke akses layanan bantuan hukum atau apapun itu jauh sekali jarak yang harus ditempuh oleh korban gitu. Baik, bermula dari pengalaman pribadi ya, sehingga terdorong untuk kemudian melakukan berbagai upaya agar itu tidak terjadi pada perempuan-perempuan yang lain. Nah, ini soal patriarki dan maskulinitas. Nah, ini apakah salah satu faktor yang mendorong laki-laki merasa berhak untuk menggoda atau melecehkan perempuan? Saya rasa memang kita hidup dalam society yang patriarkal ya, di mana memang perempuan sering dianggap sebagai second class citizen atau di nomor 2 kan, sehingga ada relasi kuasa yang muncul di mana memang ada satu gender yang lebih punya ruang untuk menyalahgunakan posisi mereka dan ada gender yang lebih rentan gitu. Menurut saya memang
Itu adalah basic di seluruh dunia sih sebenarnya soal budaya patriarki dan sistem patriarki yang tidak hanya merugikan perempuan tapi sebenarnya juga merugikan lelaki gitu. Jadi memang itu adalah sesuatu yang perlu kita lawan. Kenapa kesetaraan gender menjadi sesuatu yang perlu diperjuangkan? Karena kita semua berhak atas ruang yang aman, kita semua berhak untuk kerja, sekolah, belajar apapun itu dengan institusi yang menghargai keamanan dan ruang nyaman itu. Jadi I think it's definitely an aspect of it. Baik, yang menarik juga Hana bersama teman-teman tentu saja ya Kementerian PPPA juga ya yang mendorong agar rancangan undang-undang ya tindak pidana kekerasan seksual itu bisa menjadi undang-undang ya. Tapi Hana sempat mempertanyakan juga, ini kan yang paling penting implementasinya nanti, bukan dari rancangan menjadi undang-undang, tapi implementasinya. Apa yang membuat Hana mempertanyakan soal itu? Saya ngerasa memang dari awal saya menjadi korban itu memang tidak pernah tahu kan harus mengadu kemana atau kemana, dan saya ngerasa mungkin banyak sekali dalam masyarakat kita yang juga nggak tahu kalau ini terjadi kepada gue harus kemana ya, gue harus ngomong ke siapa ya gitu. Senang banget ketemu sama teman-teman aktivis yang memang perjuangkan dulu UU PKS yang akhirnya disahkan sebagai UU TPKS gitu. Implementasi menjadi sangat penting karena buat apa kita punya hukum yang kemudian dijalankan on the ground-nya tidak jalan gitu. Jadi memang kita tetap harus mengawal untuk implementasinya.